Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isdihar Hairunisa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Prodi Administrasi Publik. Di sini saya akan menjelaskan tentang relasi antara agama dan negara. Islam memiliki keragaman hajana pemikiran politik, diantaranya menyangkut pemikiran tentang hubungan agama dan negara. Dua pemikiran yang mengemukakan sejak lama dalam sejarah perkembangan Islam dapat ditelusuri dari munculnya pemikiran yang menginginkan pemisahan Islam dan politik, dan pemikiran yang menghendaki penyatuan Islam dan politik. Munculnya pemikiran semacam ini tidak dapat dilepaskan dari sifat multi-interpretatif yang melekat pada ajaran Islam, seperti terlihat dari munculnya berbagai mazhab fikih, teologis, filsafat, dan lainnya. Sifat multi-interpretatif ini merupakan dasar kelenturan Islam dalam sejarah. Dalam konteks hubungan agama dan negara, di satu sisi, umat Islam percaya akan pentingnya prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan politik atau bernegara. Namun, di sisi lain, tidak ada pandangan yang seragam tentang bagaimana Islam dan politik seharusnya dikaitkan dan bagaimana hubungan yang sesuai antara Islam dan politik atau negara. Seiringi dengan kemunduran di dunia Islam, muncul para pemikir modernis yang membawa gagasan atau memisahkan agama dan negara dengan pijakan kemajuan dunia barat. Tetapi pemikiran ini justru memunculkan resistensi dari para pemikir yang menginginkan terbentuknya masyarakat atau negara sebagaimana masa awal Islam di era Nabi Muhammad dan di era kejayaan dinasti-dinasti awal Islam yang menyatukan agama dan negara. Dalam konteks ini terdapat tiga aliran pemikiran menyangkut hubungan agama dan negara. Yang pertama, aliran yang berpendirian bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan lengkap dengan peraturan bagi segala aspek kehidupan manusia, termasuk kehidupan bernegara. Yang kedua, aliran yang berpendirian bahwa agama dalam pengertian Barat hanya menyangkut hubungan antara manusia dan Tuhan, tidak ada urusannya dengan urusan kenegaraan. Yang ketiga, aliran yang berpendirian bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi di dalamnya terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. Relasi agama dan negara di masa modern. Diskursus mengenai hubungan antara agama atau al-din dan negara atau al-daulah merupakan salah satu subjek yang hangat diperdebatkan di kalangan para pemikir muslim sejak dahulu hingga saat ini. Berbagai riset pun telah dilakukan di beberapa negara tentang keselarasan antara ajaran Islam dengan konsep dan kultur politik masyarakat muslim. Namun, karena tingkat penetrasi Islam ke dalam negara dan politik berbeda-beda, maka timbul kesulitan untuk menentukan sebuah negara yang menjadi pola dasar negara Islam. Perdebatan yang terjadi di dunia Islam modern tentang agama dan negara telah melahirkan pemikir-pemikir muslim, baik dari kelompok yang mendukung penyatuan agama dan negara serta yang berupaya memisahkan
agama dan negara maupun yang mencoba mengambil jalan tengah di antara keduanya. Secara garis besar, kelompok-kelompok tersebut meskipun memiliki konsep yang berbeda-beda mengenai hubungan agama dan negara, namun sama-sama mengakui pentingnya prinsip-prinsip Islam dalam setiap aspek kehidupan, karena Islam selalu memberikan panduan moral yang benar bagi tindakan manusia. Namun demikian, keduanya tetap mempunyai penafsiran yang jauh berbeda terhadap ajaran Islam dan kesesuaiannya dengan kehidupan modern. Kelompok pertama beranggapan bahwa Islam harus menjadi dasar negara, syariah harus menjadi konstitusi negara, dan kedaulatan ada di tangan Tuhan. Sedangkan kelompok kedua beranggapan bahwa Islam tidak meletakkan suatu pola baku tentang teori negara atau sistem politik yang harus dijalankan oleh umat Islam. Dengan kata lain, kelompok pertama adalah pendukung gagasan penyatuan agama dan negara, sedangkan kelompok kedua merupakan pendukung gagasan pemisahan agama dan negara. Bagi kelompok pertama, sistem politik modern yang dipahami oleh kelompok kedua diletakkan pada posisi yang berlawanan dengan ajaran Islam. Salah satu pemikir utama yang mendukung ide penyatuan agama dan negara adalah Abu al-A'la al-Maududi, seorang pendiri Jamaah Islamiyah. Al-Maududi dianggap oleh Charles Adam sebagai seorang yang paling efektif dalam menciptakan sentimen bagi berdirinya negara Islam setelah pemisahan negara India dan berdirinya negara Pakistan. Setidaknya ada dua hal yang mempengaruhi pemikiran Al-Maududi yang banyak dipengaruhi kondisi sosial politik ini, yaitu yang pertama, keadaan rakyat India yang tertindas dan terbelakang, termasuk di dalamnya umat Islam. Yang kedua, kenyataan dari adanya kelebihan dan kemajuan Barat yang menjajah India dan sebagian besar dunia Islam. Sedangkan pemikiran Al-Maududi tentang kenegaraan berdasarkan pada 3 dasar, yaitu yang pertama, Islam adalah agama paripurna tentang semua segi kehidupan meliputi moral, etika, serta petunjuk bidang politik, sosial dan ekonomi, lengkap dengan petunjuk yang untuk mengaturnya, termasuk kehidupan politik. Negara Islam harus memakai sistem kenegaraan Islam dan bukannya meniru sistem Barat. Negara yang dapat menjamin tegaknya sistem Islam adalah sebuah negara yang eksistensinya kuat. Dalam hal ini, Al-Maududi menunjukkan kepada pola semasa Al-Khulafa al-Rasyidun sebagai model atau contoh sistem kenegaraan menurut Islam. Yang kedua yaitu kekuasaan tertinggi, yang dalam istilahnya politik disebut kedaulatan, adalah pada Allah dan bukan kedaulatan rakyat. Umat manusia hanyalah pelaksana kedaulatan Allah tersebut sebagai khalifah Allah di bumi. Yang ketiga, sistem kenegaraan atau politik Islam adalah suatu sistem universal dan tidak mengenal batas-batas dan ikatan-ikatan geografi, bahasa, dan kebangsaan. Dengan demikian, konsep negara menurut Al-Maududi adalah negara ideologi. Negara adalah agama yang terintegrasi dalam satu
kesatuan institusi dan tidak memisahkan urusan agama dan negara atau din wa daulah. Islam mengatur seluruh persoalan manusia termasuk teknis kenegaraan. Islam otentik ditempatkan secara formal dalam struktur kenegaraan, baik sebagai dasar negara, bentuk pemerintahan, dan tata undang-undang. Konsep ini eksis dalam praktik kenegaraan umat Islam sejak awal Islam sampai abad pertengahan. Pemikiran Al-Maududi tentang ciri negara Islam secara ringkas dapat disimpulkan menjadi 4 hal, yaitu yang pertama, kedaulatan ada di tangan Tuhan. Yang kedua, hukum tertinggi dalam negara adalah syariah. Yang ketiga, pemerintah adalah pemegang amanah Tuhan untuk melaksanakan kehendak-kehendaknya. Yang keempat, yaitu pemerintah tidak boleh melakukan perbuatan yang melampaui batas-batas yang telah ditetapkan Tuhan. Adapun aliran kedua berpendirian bahwa agama dalam pengertian Barat hanya menyangkut hubungan antara manusia dan Tuhan. Tidak ada urusannya dengan urusan kenegaraan. Pendapat kedua mengenai hubungan Islam dan negara ini tercermin pada pemikiran Ali Abdul Ar-Razik yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasul untuk mendakwahkan agama semata-mata, tidak dicampuri kecenderungan untuk mendirikan kerajaan dan tidak pula mendakwakan berdirinya negara. Relasi agama dan negara di Indonesia. Gagasan untuk menyatukan agama dan negara merefleksikan adanya kecenderungan untuk menekankan aspek legal dan formal idealisme politik Islam. Kecenderungan ini biasanya ditandai dengan keinginan untuk menerapkan syariah secara langsung sebagai konstitusi negara. Sebaliknya, ide-ide yang memisahkan agama dan negara ingin secara tegas memisahkan urusan agama dan negara. Ide yang muncul kemudian adalah pemikiran yang lebih menekankan substansi daripada bentuk negara yang legal dan formal. Watak yang substansialis dengan menekankan nilai-nilai keadilan, persamaan, musyawarah, dan partisipasi yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam mempunyai potensi untuk berperan sebagai penghubung antara agama dan sistem politik modern. Masalah hubungan agama dengan negara telah muncul ke permukaan dalam serangkaian polemik dan perdebatan pada awal abad ke-21. Perdebatan yang diawali dengan terjadinya revolusi kaum muda Turki sehingga akhirnya Turki menjadi negara sekuler. Hal ini diperkuat pula dengan terbitnya buku karya Ali Al-Razik yang berjudul Al-Islam wa Usul al-Hukm yang kontroversial, dan bahkan perdebatan tentang isi buku ini terdengar juga hingga ke Indonesia. Pada awal abad ke-21, pemikiran tentang hubungan antara agama Islam dan politik atau negara di Indonesia belum berkembang jauh. Memang partai-partai politik Islam sudah mulai bermunculan sejak zaman penjajahan, tetapi perhatian partai-partai Islam terpusatkan pada perjuangan kemerdekaan Indonesia sebagaimana partai-partai bukan Islam. Dalam proses sejarah sampai terbentuknya negara Kesatuan Republik Indonesia, Islam menempati posisi signifikan. Namun akhirnya Indonesia tidak seperti Pakistan
Arab Saudi, Republik Islam Iran yang menjadikan Islam sebagai dasar negara. Pada masa awal kemerdekaan muncul tuntutan beberapa kalangan untuk menjadikan Islam sebagai dasar ideologi negara atau agama resmi negara, lengkap dengan segala konsekuensi sosial politik yang menyertainya. Tetapi tidak semua kaum muslim Indonesia mendukung jenis Islam politik ini. Beberapa aktivis pendukung Sorak Negara Kesatuan Republik Indonesia menolak gagasan tersebut dan berusaha untuk menjinakkannya pada sekitar tahun 1950. Bahkan pada masa Orde Baru, Islam politik baru tidak punya kebebasan karena disurigai tidak sepenuhnya mendukung ideologi negara Pancasila. Situasi yang menyedihkan ini ingin diatasi oleh pemikir dan aktivis muslim di Indonesia yang mulai tumbuh sekitar tahun 1970. Hal itu dilakukan dengan 3 kecenderungan intelektual yang berbeda, tetapi saling melengkapi, yakni yang pertama pembaruan teologis, reformasi politik atau birokrasi, dan transformasi sosial. Tujuan utamanya adalah mentransformasikan sudut pandang Islam politik yang lebih awal dari formalisme, legalisme ke substansialisme. Demikian penjelasan dari saya yang telah disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.